Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham teknologi yaitu PT Solusi Sinergi Digital Tbk dengan kode ticker WIVI. Jadi si WIVI ini mempunyai market cap sebesar 523 miliar atau bisa dikategorikan sebagai small cap. Nah, untuk tanggal IPO-nya sendiri, si WIVI ini telah IPO sejak 30 Desember 2020 atau baru 3 tahun berada di bursa, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke profil perusahaan. Jadi si WIVI ini didirikan pada tahun 2012. Nah, lini bisnis yang digeluti oleh WIVI ini adalah konektivitas dan layanan digital, teman-teman. Lanjut saja kita masuk ke pemegang saham. Jadi mayoritas pemegang saham si WIVI ini dipegang oleh PT Investasi Sukses Bersama dengan kepemilikan 51%. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 48% atau setara dengan 1 miliar lembar saham, teman-teman. Nah, ini adalah produk dan jasa dari si WIVI, teman-teman. Jadi produk dari WIVI ini dikategorikan jadi dua segmentasi. Yang pertama adalah konektivitas dan yang kedua adalah layanan digital. Nah, di konektivitas ini menyediakan infrastruktur seperti yang teman-teman lihat bersama, yaitu ada dark fiber, bandwidth, colocation, fibrisasi menara, transit IP, content delivery network. Mungkin untuk teman-teman yang paham tentang IT mungkin sangat familiar dengan si WIVI ini, teman-teman. Nah, untuk segmentasi yang kedua adalah ekosistem digital. Jadi si WIVI ini juga merupakan pengembang aplikasi atau developer, teman-teman bahasanya. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang dibuat atau dikembangkan oleh si WIVI, teman-teman. Yaitu yang pertama ada KAI Access, Damri, ada Kita, dan lain-lain, teman-teman. Jadi bisa dibilang aplikasi yang dikembangkan oleh WIVI ini sudah cukup terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat seperti si KAI Access ini, teman-teman. Biasanya digunakan untuk memesan tiket kereta. Nah, si WIVI ini juga mengembangkan teknologi metaverse yang dinamai dengan MyVerse. Oke, lanjut kita akan masuk ke segmentasi layanan digital yang ketiga adalah IT Solution. Jadi IT Solution ini teman-teman dilaksanakan oleh anak usaha dari si WIVI, yaitu PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk yang kemarin juga sudah listing di bursa dengan kode ticker FUTR. Jadi si FUTR ini merupakan salah satu anak usaha dari si WIVI, dan klien dari si FUTR ini juga bisa dibilang gede-gede, teman-teman. Bisa kita lihat bersama, ini adalah brand-brand atau merek institusi lokal maupun internasional yang bisa dibilang sudah sangat terkenal. Nah, untuk advertising dan media atau iklan, teman-teman, jadi si usaha iklan dan pemasaran ini dilakukan oleh anak usaha si WIVI yang juga telah melakukan listing di bursa, teman-teman, yaitu PT Era Media Sejahtera Tbk dengan kode ticker DOOH. Jadi si DOH ini juga melakukan kerjasama atau bermitra dengan brand-brand besar, teman-teman, seperti Xiaomi, Facebook, Sasa, Mandiri, dan masih banyak lagi. Nah, untuk fulfillment center atau segmentasi yang terakhir dari WIVI ini bisa dibilang ini adalah pelayanan untuk retail, teman-teman. Nah, di sini adalah data jangkauan dari si retail kita ini, seperti jumlah gudang, pusat distribusi, dan juga merek terpasarkan dan juga titik iklan, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke neraca keuangan. Jadi untuk neraca keuangan si WIVI ini, untuk ekuitas dan asetnya bisa kita lihat bersama bahwa selalu naik, teman-teman. Sebenarnya tidak selalu naik. Kalau kita lihat dari data ini, hanya tercantum data dari 2021 dan tahun 2022. Nah, bisa kita lihat di sini mengalami kenaikan dari tahun 2021, teman-teman. Karena di tahun 2020 si WIVI ini maksud saya baru saja listing. Nah, untuk liabilitasnya juga naik, teman-teman. Sedangkan untuk pendapatan dan laba rugi si WIVI ini juga mengalami kenaikan, teman-teman, dari tahun 2021. Nah, untuk arus kasnya sendiri untuk operasional ini positif, ini baik, teman-teman, bagus. Nah, untuk arus kas investasi ini minus, ini oke juga, teman-teman. Sedangkan untuk arus kas pembiayaannya positif. Mungkin saja si WIVI ini telah mendapatkan pinjaman seperti itu, teman-teman. Nah, untuk arus kas capek ini minus, teman-teman. Ini tanda yang bagus, artinya si WIVI ini selalu mengalokasikan modalnya untuk pengembangan bisnis.
Nah, untuk free cash flow-nya di sini minus, ini indikator yang kurang baik. Namun jangan khawatir, kita lihat indikasi selanjutnya yaitu aset lancar dibanding perbandingan liabilitas jangka pendeknya, teman-teman. Nah, untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya bisa kita lihat bersama bahwa aset lancarnya lebih banyak dari liabilitas jangka pendeknya. Ini menandakan bahwa si Wivi ini aman, teman-teman, dan potensi untuk gagal bayarnya relatif kecil karena aset lancarnya lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Nah, langsung saja kita masuk ke harga saham. Jadi harga saham si Wivi ini semenjak listing di tahun 2020 telah mengalami penurunan sebesar 64%. Di harga yang sekarang adalah Rp232 per lembar saham di tanggal yang sekarang, teman-teman, 9 Juni 2023. Nah, langsung kita masuk ke rasio keuangan. Di sini EPS Wivi adalah 33, sedangkan PER-nya masih murah yaitu 6,8. Nah, untuk PBV-nya masih di bawah 1, teman-teman, yaitu 0,83. Untuk utangnya, untuk sekelas perusahaan teknologi, utang di atas 100%. Itu merupakan hal yang wajar, teman-teman, karena sektor teknologi membutuhkan dana yang besar untuk melakukan riset atau pengembangan teknologi. Sedangkan untuk ROA-nya sendiri adalah 5,6%. Ini cukup bagus. Untuk ROE-nya sendiri di atas 10%, yaitu 12,7%, teman-teman. Nah, untuk dividen sejak listing, si DOH ini belum pernah membagikan dividen, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari valuasinya, si Wivi ini bisa dibilang di bawah harga wajarnya, teman-teman, atau under value. Seperti yang teman-teman lihat bersama di rasio keuangan ini. Namun jika kita ulik faktor yang lain seperti neraca dan pendapatan, justru si Wivi ini bisa dibilang cukup bagus karena bukan selalu, teman-teman, karena mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk masuk ke Wivi ini? Seperti itulah analisa saya mengenai saham Wivi ini, teman-teman. Apabila ada pertanyaan yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.